Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi ajar keterampilan menyimak yang meliputi 1. Prinsip-prinsip materi ajar, 2. Sumber belajar dan juga media materi ajar, 3. Tugas dan latihan materi ajar, dan yang keempat yaitu kerangka materi ajar. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Elva Sukmawati, NIM 1906211000037. Yang kedua yaitu saya sendiri, Denisa Dwi Rahma Pratiwi, NIM 1906211000065. Yang ketiga yaitu Erika Pratiwi Putri Medoyo, NIM 1906211000066. Dan yang terakhir yaitu Evi Hermiati, NIM 1906211000068. Kenalkan, nama saya Erika Pratiwi Putri Mardoyo, NIM 66 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan prinsip materi ajar. Menurut Bulu dan Soehartono menyatakan ada 7 prinsip untuk mengembangkan bahan ajar, yaitu 1. Bertahap, artinya ada prosedur tertentu untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Menyeluruh, artinya cara pandang melihat bahan ajar adalah menyeluruh, bukan berbagian saja. 3. Sistematik, artinya suatu bahan ajar perlu disusun secara bersistem. 4. Luas, artinya mampu memasukkan hal-hal baru ketika pengimplementasiannya di lapangan. 5. Validitas keilmuan, artinya materi pada bahan ajar mampu dipertanggungjawabkan sisi keilmuannya. 6. Berorientasi pada pelajar, artinya pengembangan dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan pelajar. 7. Berkesinambungan, artinya proses pengembangan bahan ajar saling berhubungan, mulai dari merancang, mengembangkan, menguji, dan memanfaatkan. Kedua, prinsip pengajaran bahasa. Rivers menyatakan dalam pengajaran bahasa harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Bahasa adalah seperangkat kebiasaan. 2. Ajarkan berbahasa, bukan tentang bahasa. 3. Bahasa adalah apa yang dikatakan atau digunakan oleh penutur asli, bukan apa yang dipikirkan oleh seseorang untuk dikatakan. 4. Karakteristik bahasa yang satu dengan yang lainnya berbeda. Prinsip-prinsip pengajaran BIPA. 1. Proporsi materi, keterampilan dan non-keterampilan berbahasa. 2. Pertimbangan lintas budaya antara pembelajar dan pengajar. 3. Karakteristik pembelajar. 4. Tujuan pembelajar dalam belajar BIPA. 5. Penentuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. 6. Penentuan penggunaan media pembelajaran yang efektif. 7. Penentuan penggunaan evaluasi pembelajaran yang tepat. Dalam keterampilan menyimak sendiri tentu saja memerlukan penunjang-penunjang yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilannya. Contohnya seperti sumber belajar dan juga media materi ajar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sumber belajar dan juga media materi ajar. Sumber belajar merupakan semua sumber yang dapat digunakan oleh peserta didik, baik secara terpisah maupun kombinasi. Jenis-jenis sumber belajar menurut ICT yang pertama yaitu bahan, perangkat yang mengandung pesan yang disajikan melalui alat itu sendiri atau perangkat itu sendiri. Yang kedua yaitu orang, di mana manusia bertindak sebagai pengelola, penyaji, dan juga pengontrol pesan. Yang ketiga yaitu lingkungan, situasi sekitar di mana pesan disampaikan bersifat fisik. Contohnya bisa di lingkungan sekolah, masyarakat, perpustakaan, dan juga lingkungan sosial lainnya. Yang keempat yaitu alat, perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersembunyi pada bahan. Yang kelima yaitu teknik, merupakan prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, orang, dan juga lingkungan dalam penyampaian pesan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pesan, informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain yang berbentuk seperti data, fakta, ide, dan juga pengertian. Sedangkan untuk media materi ajar sendiri, media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah memiliki arti yaitu alat perantara yang digunakan untuk mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Tujuannya untuk memberikan rangsangan-rangsangan kepada peserta didik
untuk kemauan dalam terjadinya proses belajar. Dalam media materi ajar sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga indera. Yang kedua yaitu untuk memperjelas penyampaian pesan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengatasi sifat pasif peserta didik. Baik, saya akan melanjutkan bagian tugas dan latihan materi ajar keterampilan menyimak IPA. 1. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh isi pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 2. Pembelajar BIPA adalah pembelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dengan kata lain, pembelajar BIPA merupakan penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Level BIPA adalah tingkatan atau jenjang pembelajaran BIPA dalam penguasaan bahasa Indonesia. Secara umum, level BIPA terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pemula, madya, dan lanjut. Level pemula dibagi menjadi 2, yaitu pemula 1 dan 2. Madya juga dibagi 2 menjadi madya 1 dan madya 2. Serta lanjut juga dibagi 2 menjadi lanjut 1 dan lanjut 2. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka materi ajar. Kerangka materi ajar terdapat metode audio linear. Metode ini berkembang pada tahun 1940-an dan 1950-an. Metode ini merupakan hasil perkawinan dari linguistik struktural dan psikologi psikologis yang memandang proses sudut kondisi. Bahasa merupakan fenomena lisan. Oleh karena itu, bahasa kedua harus dipelajari secara urut alami, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan bahasa kedua adalah mengembangkan kemampuan pembelajaran dalam menggunakan bahasa kedua. Rancangan prinsip proses belajar mengajar. Terdapat tema, bahan, dan media ajar. Temanya seperti profesi di Indonesia. Bahan ajar yaitu dialog tentang profesi di Indonesia. Medianya menggunakan gambar dan papan tulis. Sebagai berikut contohnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.